Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 21 yang akan memaparkan peran tenaga kesehatan dalam interprofessional education. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Wendika Rajariawan dengan digit terakhir 073 dari program studi sarjana kedokteran. Jadi di sini saya ingin memberikan pendapat mengenai peran dari prodi kedokteran umum dalam IPE. Yang pertama itu adalah untuk berkomunikasi dan juga berkolaborasi dengan profesi bidang kesehatan lainnya dalam merawat pasien. Nah, seperti yang kita ketahui, komunikasi dan juga kolaborasi adalah hal yang penting dan wajib untuk dikuasai oleh semua anggota tim. Dengan itu, perawatan terhadap pasien secara komprehensif akan lebih mudah tercapai. Yang kedua, itu dalam konteks IPE, itu mampu untuk menjelaskan dan mengedukasi bidang kesehatan lainnya terkait pasien secara holistik dan juga tetap dalam ruang lingkup agar tidak terjadi miskomunikasi. Nah, hal ini penting agar tidak ada kesalahan yang terjadi yang dapat memberikan kerugian maupun dampak negatif pada pasien. Seperti contoh, itu dapat menjelaskan mengenai kontraindikasi satu terapi dan juga tindakan pada pasien. Yang ketiga, itu adalah sebagai decision maker dalam hal pemberian tindakan maupun terapi atau pengobatan pada pasien. Nah, sebagai seorang decision maker adalah salah satu bagian dari Five Star Doctor oleh WHO. Dalam hal ini, dokter atau mahasiswa prodi kedokteran umum diharapkan dapat menjadi penentu suatu terapi, diagnosis maupun tindakan penunjang pada pasien. Lalu yang keempat, itu adalah mengedukasi pasien terkait penyakitnya dan juga gaya hidup sehatnya. Nah, selain pada aspek penanganan penyakit, dokter juga berperan untuk mengedukasi pasien terkait penyakitnya, sehingga pasien mengerti dan juga menghindari faktor-faktor risiko pencetus penyakitnya. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan saya Gede Indra Prabowo Putra dengan 3 digit yang terakhir 022 dari program studi sarjana kedokteran. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai peran prodi pendidikan dokter dalam interprofessional education. Oke, baik. Di sini pertama ada sebagai patient advocate, ya. Jadi dokter dapat berperan sebagai advokat, ya istilahnya untuk pasien dengan memastikan bahwa suara dan kebutuhan dari pasien itu diperhatikan dalam pengambilan keputusan tim. Jadi mereka akan memperjuangkan kepentingan pasien dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan preferensi dari pasien. Berikutnya adalah sebagai clinical practice innovator. Jadi, dokter itu berperan sebagai inovator yang terus mendorong atau mencari cara-cara baru untuk meningkatkan praktik klinis dan juga pelayanan kesehatan. Mereka mendorong penggunaan teknologi terbaru, metode perawatan baru, dan pendekatan inovatif dalam pelayanan kesehatan. Dan terakhir adalah sebagai clinical protocol developer. Maksudnya adalah dokter itu akan berperan dalam mengembangkan, menilai, dan juga mengimplementasikan protokol klinis yang berbasis bukti atau evidence base untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Mereka bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya untuk memastikan bahwa protokol yang dibuat sudah praktis dan juga efektif. Oke, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ya, dan terima kasih. Baiklah, perkenalkan saya Bagus Nabil Sinan Manaba dengan digit M37. Saya dari program studi sarjana kedokteran. Di sini saya akan memberikan pendapat mengenai program studi sarjana kedokteran dalam IPE. Untuk menjadi seorang dokter, kita dituntut menerapkan konsep 5-star dokter, yang dimana pertama ada care provider, yang dimana seorang dokter harus memberikan perawatan yang berkualitas, berbasis bukti, dan berpusat pada pasien. Ini termasuk keterangan klinis yang kuat, empati, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan pasien. Yang kedua ada decision maker, di mana dokter harus mampu membuat keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan medis yang komprehensif dan data klinis yang tersedia. Kemudian mereka harus mempertimbangkan manfaat, risiko, dan biaya dalam setiap keputusan yang diambil untuk memastikan hasil terbaik bagi pasien. Yang ketiga ada komunikator, yang mana keterampilan komunikasi yang efektif sangat penting bagi dokter. Ini termasuk kemampuan untuk mendengarkan pasien, menjelaskan diagnosis dan rencana perawatan dengan jelas, serta berkolaborasi dengan profesi kesehatan lainnya. Selanjutnya ada community leader, di mana dokter harus berperan sebagai pemimpin dalam masyarakat. Ini termasuk keterlibatan dalam promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pendidikan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya ada manajer, di mana sebagai manajer dokter harus mampu mengelola sumber daya kesehatan dengan efisien dan efektif. Ini mencakup manajemen waktu, anggaran, staf, dan fasilitas kesehatan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rahul Wismaka dengan 3 digit nomor 124 dari program studi sarjana kedokteran. Saya izin untuk melanjutkan mengenai peran prodi pendidikan dokter dalam IPE. Dokter berperan dalam menentukan diagnosis pasien melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang komprehensif. Dokter juga berperan dalam kolaborasi tim interdisipliner untuk memastikan perawatan yang holistik bagi pasien. Selain itu, dokter juga wajib mengikuti perkembangan penelitian medis yang berkelanjutan melalui seminar, jurnal medis, dan sebagainya guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, serta dapat mengimplementasikan evidence-based practice atau praktik berdasarkan bukti ilmiah. Dan terakhir, dokter berperan dalam memberikan perawatan berkelanjutan bagi pasien melalui janji temu lanjutan untuk memantau kondisi pasien dan merencanakan
langkah perawatan berikutnya berdasarkan kebutuhan pasien. Perkenalkan, nama saya Nimade Eustianingsih dengan NIM akhir 021 dari Prodi Sarjana Keperawatan. Di sini saya izin berpendapat terkait peran perawat dalam kolaborasi IPE, di mana peran yang pertama yaitu sebagai komunikator. Perawat bertanggung jawab untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang jelas dan efektif antara anggota tim kesehatan, pasien, ataupun keluarga. Dalam kolaborasi IPE, perawat bekerja sama untuk menjamin koordinasi yang baik dan pemenuhan kebutuhan pasien secara holistik. Ini dapat mengelola potensi risiko dari miskomunikasi. Selanjutnya yaitu sebagai caregiver, di mana perawat melakukan evaluasi komprehensif terhadap kondisi pasien. Dalam IPE, perawat mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk memberikan perawatan yang terpadu dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu sebagai edukator, di mana berperan sebagai pendidik yang memberikan informasi dan edukasi kepada pasien, keluarga, serta anggota tim kesehatan lainnya. Perawat mengomunikasikan pengetahuan tentang kondisi kesehatan, prosedur perawatan, dan strategi pencegahan dengan cara yang mudah dimengerti dan relevan. Dan yang terakhir yaitu sebagai konselor, di mana perawat membantu pasien dalam menghadapi tantangan emosional yang terkait dengan kondisi kesehatan mereka, seperti stres ataupun kecemasan. Dalam kolaborasi IPE, perawat bekerja sama dengan prodi psikologi untuk menyediakan perawatan holistik yang mencakup aspek psikososial dan kesejahteraan mental pasien. Baik, sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Niputri Devisari Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 063 dari program studi ilmu keperawatan dan profesi nurse, di mana di sini saya akan memaparkan terkait dengan peran prodi ilmu keperawatan dalam IPE. Di mana untuk peran ini sendiri ada dua, yakni ada kolaborator dan juga advokat. Di mana untuk kolaborator dalam IPE ini peran perawat sebagai kolaborator sangatlah penting, di mana selain dalam menerapkan kegiatan pelayanan dan juga pendidikan dengan asuhan keperawatan pada pasien, juga akan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya demi meningkatkan kualitas hidup pasien nantinya. Kemudian yang kedua yaitu advokat, di mana dalam IPI ini peran kita sebagai perawat adalah membantu pasien untuk menentukan keputusan tentang keperawatan yang akan dijalankan, serta membantu tenaga kesehatan lainnya, misalnya seperti dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam menentukan tindakan yang harus dilakukan pada pasien. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nimade Ayu Asrinita dengan 3 digit NIM terakhir 020 dari program studi Sarjana Psikologi. Selanjutnya merupakan peran program studi Sarjana Psikologi dalam kolaborasi IPE. Yang pertama yaitu meningkatkan awareness terhadap kesehatan mental pasien. Dalam berkolaborasi di IPE, psikologi dapat berdiskusi dan melakukan kolaborasi dengan tenaga profesional lainnya terkait dengan aspek kesehatan mental pasien. Aspek kesehatan fisik dan juga mental merupakan hal penting untuk diperhatikan demi kesejahteraan pasien. Mulai dari memahami kondisi mental pasien, gejala-gejala yang timbul, hingga merancang intervensi yang tepat demi kesembuhan pasien. Yang kedua adalah edukasi terkait pengelolaan stres. Edukasi terkait bagaimana mengelola stres dengan baik tidak hanya diberikan kepada pasien, melainkan dapat saling mengedukasi dan mendiskusikan antar profesi lainnya. Dalam dunia kerja, pengelolaan stres yang baik sangat penting untuk dilakukan oleh setiap individu. Apabila tenaga kesehatan mampu mengelola tekanan dengan baik, maka hal tersebut juga mempengaruhi kualitas pelayanan dan profesionalisme dari masing-masing individu. Terima kasih. Baik, peran selanjutnya yakni memberikan perspektif psikologis, yaitu dengan menyediakan wawasan dan pemahaman tentang aspek-aspek psikologis yang dapat memengaruhi individu dan kelompok, mencakup pemahaman mengenai perilaku manusia, proses mental, dan sebagainya. Kemudian, perspektif ini dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor psikologis yang dapat memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan. Untuk peran yang terakhir yaitu menjaga well-being, yakni upaya dalam memastikan kesejahteraan mental, emosional, dan fisik individu dengan penerapan strategi dan intervensi psikologis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas baik bagi para tenaga kesehatan maupun pasien. Peran prodi fisioterapi dalam IPE pastinya, fisioterapi dapat berperan dalam peningkatan gerak dan fungsi tubuh. Fisioterapi bisa memainkan peran penting dalam meningkatkan gerak dan juga fungsi tubuh individu. Melalui berbagai intervensi yang dirancang untuk mengoptimalkan mobilitas, mengurangi rasa sakit, dan juga mencegah atau mengelola terjadinya cedera dan kondisi kronis dengan memberikan latihan penguatan, peregangan,
dan juga pendidikan ergonomi, fisioterapis dapat membantu mencegah terjadinya cedera pada atlet, pekerja, atau individu lainnya. Namun di sini fisioterapis tidak bisa bekerja sendiri. Jadi di sini fisioterapis harus diberikan rujukan oleh tenaga medis lainnya. Selanjutnya ada seorang fisioterapis juga dibutuhkan dalam rehabilitasi pasca cedera atau operasi. Jadi di sini setelah dilakukannya operasi oleh dokter bedah atau dokter spesialis, akan ada rehabilitasi pasca operasi atau post op yang bisa dilakukan oleh fisioterapi. Selain pada pasien pasca operasi, pada pasien pasca cedera setelah ditangani cederanya dengan baik oleh tenaga medis yang lainnya seperti dokter, perawat ataupun dari farmasi, untuk rehabilitasi pasca cederanya bisa diserahkan ke fisioterapi. Itu adalah beberapa peran prodi fisioterapi dalam interprofessional education ini. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prima Puspita Ardini dengan 3 digit NIM akhir 050 dari program studi farmasi. Di sini izin untuk menyampaikan peran program studi farmasi dalam kolaborasi IPE. Di sini poin yang pertama adalah kolaborasi dengan tim kesehatan, di mana apoteker di sini bekerja sama dengan dokter dan juga perawat serta tenaga kesehatan yang lain untuk menyusun dan juga mengoptimalkan rencana terapi obat, termasuk menyarankan alternatif terapi jika nantinya diperlukan. Untuk poin yang kedua adalah konseling dan juga edukasi pasien, di mana apoteker di sini memberikan informasi, komunikasi, dan juga edukasi kepada pasien tentang cara penggunaan obat yang benar, efek samping, dan juga pentingnya kepatuhan terhadap regimen terapi pasien. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Niko Manggita Listiari Dewi dengan 3 digit NIM akhir 081 dari program studi farmasi. Di sini saya izin melanjutkan mengenai peran farmasi dalam kolaborasi IPE yang selanjutnya ada tentang pengelolaan persediaan obat. Apoteker juga bertanggung jawab atas pengelolaan persediaan obat di fasilitas kesehatan, termasuk pada penyimpanan obat yang aman dan efisien serta distribusi obat yang baik. Selanjutnya ada manajemen terapi obat. Apoteker juga berperan dalam memastikan penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional. Apoteker juga memastikan untuk memeriksa mengenai interaksi obat, dosis yang tepat, serta kepatuhan pasien dalam melakukan pengobatannya agar pasien benar-benar melakukan pengobatan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Alvita Dwilandari dengan NIM 2202555122 dari program studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi. Peran kedokteran gigi dalam IPE yaitu koordinasi dan perencanaan perawatan. Dokter gigi berperan dalam koordinasi perawatan, pertukaran informasi, dan pengembangan rencana perawatan interdisipliner yang komprehensif, serta memberikan perspektif spesialis mengenai kesehatan gigi dan mulut yang berdampak langsung pada kondisi kesehatan umum pasien. Kemudian ada pun edukasi dan penyuluhan kesehatan. Dokter gigi terlibat dalam edukasi pasien dan penyuluhan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi sebagai bagian integral dari kesehatan keseluruhan. Kemudian ada pun komunikasi dan kolaborasi tim. Komunikasi yang efektif dengan anggota tim kesehatan lainnya penting untuk mengurangi risiko kesalahan medis dan memastikan kontinuitas perawatan, serta berperan aktif dalam integrasi perawatan yang holistik dan koordinasi antar disiplin untuk mencapai hasil kesehatan yang optimal bagi pasien. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikita Switrayantari, akrab disapa Swit, perwakilan dari program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Jadi berikut adalah peran program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat dalam IPE. Tenaga kesehatan masyarakat memiliki peranan penting dalam kolaborasi tenaga kesehatan untuk menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. Berikut adalah beberapa peran utamanya. Yang pertama, koordinasi dan integrasi layanan. Tenaga kesehatan sering berperan sebagai koordinator yang memastikan bahwa berbagai layanan kesehatan itu terintegrasi dengan baik. Mereka membantu menyelaraskan upaya dari berbagai profesional kesehatan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua, penyuluhan dan edukasi kesehatan. Mereka berperan dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat
bekerja sama dengan dokter, perawat, dan profesional kesehatan lainnya untuk menyampaikan informasi kesehatan akurat dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, yaitu pengumpulan data dan analisis data kesehatan. Tenaga kesehatan masyarakat bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan menganalisis data kesehatan. Mereka bekerja sama dengan epidemiolog, ahli statistik, profesional kesehatan lainnya untuk mengidentifikasi dan dari tren dan masalah kesehatan yang perlu diatasi. Kemudian yang keempat yaitu perencanaan dan implementasi program kesehatan. Mereka terlibat dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program kesehatan masyarakat. Kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya memastikan bahwa program-program ini itu berbasis bukti dan efektif dalam menangani masalah kesehatan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Tenaga kesehatan masyarakat bekerja sama dengan berbagai profesi kesehatan untuk mengembangkan dan melaksanakan inisiatif promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, seperti kampanye vaksin dan program gizi. Baik, selanjutnya yaitu pengembangan kebijakan kesehatan. Mereka sering terlibat dalam pengembangan kebijakan kesehatan, bekerja sama dengan pembuat kebijakan, ahli hukum, dan profesional kesehatan lainnya. Di mana hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan itu mendukung kesehatan masyarakat. Kemudian, advokasi kesehatan. Tenaga kesehatan masyarakat berperan dalam advokasi untuk perubahan kebijakan dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, bekerja sama dengan komunitas, organisasi non-profit, dan profesional kesehatan lainnya. Maka dari itu, mulai kolaborasi ini, tenaga kesehatan masyarakat membantu memastikan bahwa pendekatan multidisiplin ini digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan secara holistik dan efisien. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nini Putu Devi Prema Jayanti dengan 3 digit NIM terakhir 072 dari program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Di sini saya izin menutup video kami mengenai peran masing-masing tenaga kesehatan dalam IPE dengan ucapan terima kasih dan kami mohon maaf apabila masih dapat kekurangan dalam video kami. Sekian dan terima kasih.